Curahan hati Peggy Setiawan usai Vina Cirebon tewas, singgung soal fitnah. Peggy Setiawan alias Perong, ternyata sempat mengutarakan curahan hatinya 8 tahun silam tepatnya setelah kejadian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, tewas. Dalam curahan hati yang ditulisnya di media sosial Facebook, Peggy menyinggung soal fitnah yang dilakukan oleh orang yang dikenal. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lainnya masih buron alias DPO. Namun, baru-baru ini, jajaran Polda Jabar berhasil menangkap 1 buron atas nama Peggy Setiawan alias Perong di Bandung. Penangkapan terhadap Peggy terjadi setelah 8 tahun kasus pembunuhan Vina Cirebon tak kunjung selesai. Pada akun Facebooknya, Peggy tampak mengetahui kejadian itu. Pada tanggal 1 September tahun 2016, Peggy sempat menulis curhatan. Saat itu Peggy menyebut kalau dirinya sedang mendapat cobaan yang berat. Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini, kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang engkau berikan begitu berat ya Allah, tulisnya di Facebook. Kemudian pada Januari tahun 2017, ia juga sempat menulis soal fitnah. Peggy Setiawan mengaku sudah memaafkan orang yang memfitnahnya itu. Apa yang akan kalian lakukan jika tiba-tiba kalian difitnah sama ork yang kalian kenal? Kalau GW mah cukup maafin aja, biar Tuhan yang balas, tulisnya lagi. Ternyata jauh dari penangkapannya saat ini, Peggy Setiawan alias Egi atau Perong sempat didatangi polisi pada 2016 atau 8 tahun lalu. Keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon ternyata sudah dibidik kepolisian. Namun, saat itu kepolisian tak berhasil mendapati Peggy ada di rumah. Tak hanya itu, Peggy ternyata juga sempat meluapkan curhatan usai Vina dan Eki tewas pada 2016 silam. Peggy Setiawan terduga pelaku kasus Vina Cirebon ternyata sudah pernah didatangi polisi ke rumahnya 8 tahun lalu. Bahkan pada tahun 2016 lalu, polisi sudah mengamankan motor milik Peggy. Namun saat itu Peggy tidak ada di rumahnya, kawasan Cirebon, melainkan sedang ada di Bandung. Polisi lalu memancing Peggy Setiawan untuk muncul dengan cara menarik motornya. Peggy pun tak kunjung ditangkap padahal selalu berada di Bandung. Akun media sosialnya juga selalu aktif sejak kejadian hingga tahun 2021. Peggy Setiawan baru ditangkap pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Penangkapan Peggy ini membuat netizen bertanya-tanya, berada di mana Peggy Setiawan selama 8 tahun ini sehingga sulit ditangkap. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan kalau Peggy saat ditangkap sedang bekerja di Bandung. Bekerja sebagai kuli bangunan, kata dia. Sementara itu, pada foto yang beredar, terlihat sosok Peggy ini memiliki rambut lurus. Padahal sebelumnya Polda Jabar memberikan ciri-ciri Peggy berambut keriting. Tetangga Peggy mengatakan kalau terduga pelaku memang berprofesi sebagai kuli bangunan. Kadang-kadang di sini, Cirebon, kadang-kadang di Bandung, jelasnya. Ia juga menjelaskan kalau sudah seminggu ini Peggy berada di Bandung. Peggy ada di kota kembang itu karena ikut sang ayah. Kalau seminggu ini ikut ke Bandung, ikut datang ke bapaknya lagi, kata wanita berkerudung itu. Sang tetangga juga mengatakan kalau rumah Peggy sudah didatangi polisi pada tahun 2016 lalu. Interogasi sih, polisi banyak pas kejadian, malam itu, ungkapnya. Menurut dia saat itu ibunda Peggy menangis di hadapan polisi. Ibunya nangis karena anaknya enggak merasa ada di sini, di Bandung waktu tahun 2016, jelasnya. Bahkan saat itu, kata dia, motor milik Peggy sudah diamankan oleh polisi. Jadi kepolisian bawanya motornya ditarik, kata polisinya biar dianya keluar, katanya lagi. Namun menurut dia, Peggy Setiawan pun tak kunjung muncul. Tapi enggak muncul-muncul karena Peggy-nya enggak merasa melakukan. Karena pada waktu kejadian ada di Bandung, jelas dia. Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Peggy alias Perong. Dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana. Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya. Dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Peggy yang didatangi kepolisian. Saya akan sedikit mendekat ya, menuju ke mengikuti akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Lihat di sekitar kiri kanan saya memang akses menuju ke rumahnya
neneknya Peggy atau Perong itu melewati perkebunan. Ini bisa lihat. Dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya. Ya, media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat, sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini. Nah, menurut informasi yang diterima, rumahnya neneknya Peggy ini yang ini ya. Lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Peggy atau rumahnya neneknya Peggy alias Perong. Ini sekitar rumahnya perkebunan ya. Ya, ini rumahnya yang ini kelihatan ya. Ini rumahnya. Saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas, dan memang ini terlihat di depan rumahnya neneknya Peggy atau Perong. Terlihat dari kejauhan terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur, dan ada juga beberapa petugas yang duduk. Nah, informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga. Di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya. Dan sekitar 5 hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja. Perlahan mulai menemui titik terang setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, 1 di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat,
Pegi Setiawan, satu di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Pegi Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Pegi Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Pegi Setiawan. Kini, Pegi Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Pegi Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan.